Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah Para Leluhur Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan kisah-kisah leluhur Nusantara yang begitu hebat, jaya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang hebat seperti para leluhur kita. Salam Nusantara. Jejak kesaktian dan pengabdian Pangeran Purbaya kepada Mataram. Menurut kisah dalam tutur Jawa, muncul sosok yang dianggap seorang pembesar Mataram. Ia berjiwa besar, setia akan pengabdiannya, dan dikenal sakti mandraguna, memiliki kesaktian. Ia juga dikisahkan dalam catatan kolonial, terlibat dalam pertempuran-pertempuran melawan Belanda, yang dikenal dengan gelar Pangeran Purbaya. Perlawanannya dilakukan sekitar tahun 1628-1629 di Batavia. Kisah kemunculannya telah disaksikan oleh seorang Belanda bernama Van Guns yang berkunjung ke keraton pada tahun 1668. Guns melaporkan dari kunjungannya bahwa ia bertemu dengan seorang bernama Purbaya. Adanya kabar dari Van Guns yang bertemu dengan Purbaya juga diperkuat oleh utusan Belanda berikutnya bernama Aber Verspreid. Meski disadari, sulitnya menyatukan persepsi tentang seorang Purbaya di era Mataram. Ia mengunjungi keraton pada bulan Oktober 1668. Ia bersaksi bahwa Purbaya adalah seorang kakek tua, yang merupakan paman dari Sunan dan kakak dari Sultan Agung. Mengenai hubungan kekeluargaannya dengan para raja Mataram, masih simpang siur. Begitu yang ditulis De Graaf. Adapun dalam babat Tanah Jawi, menduga bahwa Purbaya adalah kakek dari Sunan dan ayah dari Sultan Agung. Meski masih menjadi perdebatan, yang jelas, semula, ia adalah putra mahkota bergelar Pangeran Purbaya yang dikenal dengan nama asli Jaka Umbara, anak dari Panembahan Senopati. Menurut Serat Kanda, Pangeran Purbaya disebut sebagai seorang yang pertama-tama duduk di tahta kerajaan Mataram, tulis H.J. de Graaf dalam bukunya, Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I, terbit pada 1987. Kisah tentang Purbaya dalam hemat de Graaf, tertuang pada buku berjudul asli De Regering van Sunan Mangkurat I Tegalwangi, Vorst van Mataram, 1646-1677. Bukunya mengisahkan tentang keberadaan Purbaya dalam kehidupan Mataram. Terdapat berita-berita mengenai kemakmuran yang semakin meningkat dalam kerajaan. Pemerintahan yang adil dan mantapnya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, tambah De Graaf. Mataram berada dalam kondisi yang baik dan maju. Hal itu juga tak luput dari kepercayaan rakyat akan kehebatan sosok Purbaya yang tengah bertahta kala itu. Ia merupakan putra mahkota dan pemimpin tahta raja yang melegenda, sebutnya. Sebagaimana disebutkan juga dalam buku Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang, yang diterbitkan oleh Kemdikbud pada tahun 2016, tentang kesakitan dan kehebatan Purbaya atau Jaka Umbara, dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia, Pangeran Purbaya, bersama dengan prajuritnya, bergabung dengan Raden Kuning, menyerbu ke hutan Kedu, tulisnya. Purbaya bertekad untuk melawan jin sepanjang yang meresahkan keraton, tujuannya adalah untuk melindungi kerajaannya. Kala itu, ia bersama prajuritnya, mengepung seorang bernama Sonta, yang ia yakini sebagai jelmaan jin sepanjang. Baca juga, Gusti Noiroel, Permata Mangkunagaran Penyatu Wangsa Mataram. Saat dalam kondisi terkepung, Sonta kembali ke wujud aslinya, sesosok jin berukuran raksasa, yang kemudian berbalik menyerang Purbaya. Folklore dalam tutur Jawa juga menyebut akan kehebatan dan kesaktian Purbaya. Ia memiliki jurus Panglimun Raga, tak dapat dilihat mata atau menghilang, lanjutnya. Lantas, jurus itu yang memperdaya jin sepanjang, membuatnya kewalahan dan kelelahan. Kisah Purbaya mengalahkan jin sepanjang membuatnya melegenda. Sampai akhir hayatnya, ia dikenal sebagai putra mahkota hingga pemimpin Mataram yang setia dan memiliki kesaktian. Hingga kabar kematiannya tersiar pada 13 Oktober 1676, sebagai seorang yang telah mengabdi kepada 3 generasi Mataram.